Indonesia. Salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Mas Arinya nggak ada, adanya Bang Ray dan saya Via gitu. Jadi ini adalah episode pertama di mana para sindiket mengundang narasumber di Syndicate Talk. Di sini ada Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia. Salam Indonesia. Gimana Bang Ray, sehat Bang Ray? Sehat alhamdulillah jauh ini. Mukanya kayak capek gitu. Biasalah ketiban panas yang luar Ketiban biasa. panas, iya. Sebelum masuk ke sini kan Bang Ray ada podcast juga ya Bang Ray ya? Ya tadi sebelumnya ke sini ada podcast di satu tempat. Oke, jadi gitu. Makanya Bang Ray kelihatan agak lelah matanya ya. Udah gitu panas lagi di luar. Jadi gini Bang Ray. Kami itu mengundang Bang Ray karena ada sesuatu yang lagi hot nih Bang Ray. Tentang gugatan terkait batas minimum usia capres-cawapres gitu ya. Tapi sebelum masuk itu ngomong-ngomong, barangkali kalian penasaran kenapa hari ini nggak ada Mas Ari. Mas Ari lagi di luar kota gitu ya. Jadi yaudah itu aja. For your information. Jadi topik kali ini mengenai tentang gugatan tadi, batas minimum usia capres-cawapres gitu kan. Nah kan sampai saat ini kan memang ada dua koalisi pilpres yang belum mendeklarasikan siapa cawapresnya, dan ternyata itu diduga kenapa mereka akhirnya kayak lama banget gitu mendeklarasikan cawapresnya, diduga menunggu keputusan MK tadi. Nah sebenarnya ini problematik sih Bang Ray. Banyak yang menolak juga kan nih. Bang Ray juga kan mungkin salah satu orang yang sangat menolak tentang hal itu gitu ya. Kalau misalnya batas minimum usia cawapres yang tadinya 40 diturunkan jadi 35, bakal meloloskan salah satu kandidat tertentu. Dan kandidat tertentu itu adalah anaknya Pak Presiden Jokowi yang saat ini mau lengser kan setelah 2024 nanti. Nah kira-kira nih Bang Ray, menurut Bang Ray sendiri nih, MK sendiri tuh bakal gak sih mengabulkan gugatan itu? Iya tentu kita nggak tahu apakah mereka akan mengabulkan atau tidak. Nanti kita tunggu hari Senin kan katanya mau diumumkan. Iya hari Senin ya, diumumkan gitu. ya. Nah cuman kalau dilihat dari beberapa hal yang kelihatan agak berubah beberapa hari ini, ya saya dalam kondisi yang agak merasa khawatir bahwa itu akan dikabulkan oleh MK gitu. Ya saya sih melihatnya dari pertama ya proses ini kok jadi lama sekali gitu. Setahu saya diumumkannya mestinya Senin kemarin tuh. Tadi Senin kemarin minggu ini ya. Ternyata diundur sampai ke Senin depan. Tanggal 16 Oktober. Karena santer di apa namanya itu dibicarakan itu Senin kemarin mestinya. Ya. Nah, yang kedua kita melihat sekarang gelagat ya dari aktivitas yang makin masif mendukung salah satu calon wakil presiden yang memang usianya di bawah 40 tahun. 40 tahun ya. Dalam hal ini Gibran. Usianya 39 tahun. Sekarang kita lihat aktivitas yang begitu marak sekali mendukungnya gitu. Kan kalau tidak ada rasa percaya bahwa MK mengabulkan permohonan itu, saya kira dukungan-dukungan itu nggak akan terjadi kan. Itu mungkin karena ada rasa percaya bahwa MK akan mengabulkan permohonan itu. Dan itu ini juga sih Bang Ray, banyak juga kan yang khawatir, termasuk Bang Ray juga, saya juga gitu kan. Udah gitu kan sekarang kita tahu kalau ketua MK-nya adalah adik iparnya Pak Jokowi ya, Pak Anwar Usman gitu. Nah otomatis ada kekhawatiran independensi MK sebagai lembaga negara itu terganggu lah gitu maksudnya. Nah MK idealnya gimana tuh? Ya sangat mungkin gitu. Tapi begini ya, kita tidak menduga lah bahwa kemudian hubungan kekeluargaan itu mengakibatkan keputusannya tidak objektif. Iya, betul. Nah, oleh karena itu mungkin yang bisa menjelaskan apakah putusan ini objektif atau tidak tergantung pada dasar argumentasi mereka. Nah, khususnya kalau mereka menerima, kalau menolak sih menurut saya banyak sekali argumennya untuk menolak permohonan ini, dan itu logik semua. Justru yang jadi masalah itu kalau mereka menerimanya. Masalah itu dalam pengertian kita harus nyari-nyari argumennya, karena dalam beberapa aspek itu bukannya diterima, malah sejak dari awal dalam bacaan saya itu sudah ditolak gitu.
Ketika uji formula aja dia udah tolak tuh mestinya. Kenapa gitu? Karena para pemohon ini sedang tidak mendalilkan adanya peraturan adanya pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Yang mereka minta itu kan bukan menyatakan sebuah pasal ya atau ayat dalam undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi, tapi yang mereka minta itu adalah mendiskon ketentuan yang tertulis dalam undang-undang agar diturunkan dari 40 tahun ke 35 tahun. Nah, apa artinya gitu? Artinya mereka setuju pada pasal dan ayatnya. Ya, ayat yang menyatakan bahwa batas minimal usia calon presiden itu 40 tahun, mereka setuju. Mereka setuju, ya. Nah, cuman mereka nggak setuju pada angka 40 tahunnya. Ya. Mereka minta menjadi 35, 21, macam-macam dan seterusnya. Nah, kalau undang-undang pokoknya mereka terima, lalu aturan teknisnya mereka tolak, ya berarti apa yang bertentangan dengan konstitusi? Tugas MK itu kan menguji satu undang-undang, ya. Apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Nah, kalau usia 40 tahun itu mereka anggap, atau bukan usianya, pembatasan usia itu mereka anggap tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan konstitusi, lalu masalahnya di mana? Lah kalau masalahnya 40, ada yang minta 35, ada yang minta 21. Malah. Iya. Kalau saya malah minta 17 tahun gitu ya. Oh iya. Oh iya dong. Nanti aku nanya deh. Itu logiknya di situ, Pak. Lah kalau ini angka-angka ini nggak di MK menentukan. Tapi di sana. DPR MK itu main di angka hanya urusan sengketa pilkada ataupun sengketa hasil pilpres dan pileg. Di luar itu MK nggak main angka-angka. Gitu loh kira-kira. Nah, kalau untuk sengketa hasil pilkada, sengketa hasil pilpres, pileg, ya tentu MK menyidangkannya. Misalnya dia menang sekian, ya, saya rugi sekian, saya hilang suara sekian, sidangkanlah di MK tuh. Terus ini kenapa pada ngerongrongnya ke MK? Nah, itulah makanya mengapa kita dari tadi mengatakan ya kelihatan gelagatnya akan diterima. Kenapa gitu ya? Karena menurut saya mestinya sejak dari awal juga ini udah ditolak oleh MK. Karena apa gitu? Karena permohonan ini sedang tidak menguji apakah satu ayat atau pasal dalam undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Tidak, mereka nggak nguji itu. Mereka hanya nguji, bukan menguji, mereka minta supaya MK nurunin gitu loh. Nah, dasarnya MK nurunin itu apa? Kecuali MK batalkan dulu undang-undangnya. Iya. Ya, batalkan pasalnya, batalkan ayatnya. Gitu. Nanti kalau ayat dan pasalnya mereka batalkan, ya tentu bisa diatur setelahnya itu 25, 35, macam-macam. Iya. Nah, faktanya mereka minta 35. Ketika saya tanya kenapa 35 bukan 17, mereka juga berargumentasi sebagaimana para pembuat undang-undang tentang usia 40 tahun itu berargumentasi soal kematangan lah, psikologi lah, ya, pengalaman lah, macam-macam. Lah ini dalilnya sama kok dengan yang menetapkan 40. Iya. Gitu. Itu malah ditekaninnya malah di angka tadi ya. Berarti itu sebenarnya yang punya saya sendiri ya dalam kondisi yang setuju bahwa usia calon presiden itu tidak dibatasi minimalnya. Jadi idealnya apa? Idealnya begitu orang dinyatakan memiliki hak pilih, saat yang bersamaan dia boleh dipilih. Iya. Apa yang membuat dia nggak boleh dipilih? Katanya nggak berpengalaman, Bang Rey. Kenapa? Katanya karena belum berpengalaman. Mana ada di dunia ini yang berpengalaman sebelum dia diberi kesempatan. Oh iya, terus ini Bang Rey. Anggota DPR yang baru itu kan juga nggak berpengalaman. Belum berpengalaman, iya sih. Kepala-kepala daerah itu berapa banyak yang baru nggak punya pengalaman, gitu. Kalau itu pertanyaan ininya ya dasarnya, gitu. Dia kasih dulu, biar dia punya pengalaman. Dan memang pengalaman itu tidak harus di situ kan. Jadi ada orang yang sudah ketua partai, ada yang anggota partai, nah itu kan pengalaman itu semua, pengalaman memimpin dan sebagainya. Gitu. Lagi pula di kita itu ya isu politik jadi konstitusi. Isu politik itu kan nggak punya pengalaman, itu kan isu politik, Pak. Ya kan, ada orang yang seleranya orang baru, ada orang yang seleranya
setengah baru, ada orang yang seleranya matang, ada orang yang setengah. Itu selera itu, Pak. Selera. Masa selera jadi konstitusi? Selera siapa itu ya berarti Iya, ya? kan itu enggak menyangkut hak. Iya. Gitu. Enggak menyangkut soal prinsip-prinsip Publik. apa namanya itu prinsip-prinsip bagi penegakan hak asasi manusia. Itu soal selera. Sama kalau kita lagi makan steak lah ya kan. Ini makan tuh ya ada yang matang, setengah matang, ada matang banget kan. Kira-kira itu selera semua. Iya, benar. Jadi berpengalaman, tidak berpengalaman ya. Dan sebagainya itu selera. Nah, itu nggak boleh jadi alat ukur orang boleh memilih atau dipilih itu gitu loh. Iya. Nanti kalau udah begitu tuh nanti orang memilih juga harus punya pengalaman dong. Nah itu tadi katanya gini Mas, kalau dari laporan Tempo ya ada bocoran gitu katanya. Kalaupun nanti gugatan tentang batas usia minimal cawapres gak dikabulkan, ada kemungkinan nanti ada penambahan frasa harus berpengalaman sebagai penyelenggara negara. MK itu tidak boleh menambah aturan. Iya kan ya Bang. Nah itu nggak tahu gitu tuh gimana. Kecuali karena disebabkan oleh mereka membatalkan, mengabulkan satu permohonan pokok. Permohonan pokok. Iya. Nah, misalnya begini, kasusnya itu yang pemilu dan pilkada. MK menerima permohonan untuk menggabungkan pelaksanaan pemilu yang kita kenal sekarang dengan istilah pemilu serentak. Setelah diuji kan, dia mengabulkannya. Tetapi setelah dinyatakan laksanakanlah pemilu itu secara serentak. Kira-kira begitulah putusan MK itu kan. Pastilah orang akan bertanya-tanya, apa yang kita maksud dengan serentak? Gimana caranya? Gimana modelnya? Nah, karena orang dianggap oleh MK akan bertanya-tanya dan itu punya potensi justru kehilangan tujuan dari pemilu serentak itu, lalu dia tambah keterangannya. Pemilu serentak itu artinya pemilu yang dilaksanakan dalam 1 tahun yang bersamaan. Dalam tahun yang bersamaan. Nah, itu dibatasi langsung di situ dia boleh untuk mendefinisikan membuat rambu-rambunya, menambah frasa untuk menguatkan keputusan pokoknya. Keputusan pokoknya itu adalah pelaksanaan pemilu serentak. Cuman nanti orang nanya-nanya nih, serentak ini bagaimana? Menafsir-nafsir lagi. Seperti tadi 40, 25, 35 kan kira-kira gitu. Itu kan semua masih usia kan kira-kira gitu. Nah orang juga akan mengatakan, ini kan semua dinamakan serentak. Begini, begono, ini serentak semua nih kan katanya. Nah MK lalu kasih batasan-batasan. Tambahlah prasanya dilaksanakan dalam tahun yang bersamaan. Nah itu dia boleh nambah. Tapi dia nggak bisa nambah kalau dia nggak ada yang membatalkan atau mengabulkan permohonan. Gitu. Iya. Nah sekarang ketika ia tambah, dari mana dia punya kewenangan itu? Itulah pertanyaannya. Sejak kapan MK diberi kewenangan untuk menambah ketentuan? Belum pernah ada ya? Nah itu nggak ada. Sebab kalau ia tambah itu artinya dia menambah persyaratan jadi calon presiden. Dan itu bukan ranahnya MK. Bukan ranahnya MK. Gitu. Justru ranah MK itu adalah ini 16 persyaratan ini sesuai dengan konstitusi apa enggak, itulah ranah dia. Bukan dia menambah aturan gitu loh kira-kira tuh. Nah, kalau sekarang ini kan ada sekitar 16 persyaratan dari calon presiden itu. Kurang lebih segitu. Seingat saya 16. Kalau ya tambah 17. Dasarnya dia nambah itu apa? Dan itu momennya juga gimana ya Bang Ray? Ini momennya tuh mendekati banget gitu dengan pendaftaran KPU gitu. Kita jangan bicara soal itu dulu. Kita bicara soal itu. Kewenangan MK apa? Nambahnya. Ada apa sih? Apalagi kemudian katanya, ini kan saya juga dengar tuh, karena dia menambah prasa itu, lalu dia mencabut pasal ketentuan tentang usia 40 tahun. Ini logikanya dari mana? Nggak ada yang begituan, tambahkan dulu prasa lalu cabut pasal yang ada. Nggak ada. Yang ada itu pasal yang ada Anda cabut dulu lalu tambah masukkan penggantinya. Setelah Anda masukkan penggantinya nggak cukup lalu tambah prasa barunya. Ini kan kesan saya itu dia tambah dulu
peraturan baru. Mm-mm. Lalu setelah peraturan baru ini ada, bentrok dengan peraturan di atasnya kan. Mm-mm. Lalu peraturan di atasnya itu dibuangkan oleh dia. Itu logika berpikirnya bagaimana? Ini Mahkamah Konstitusi Konstitusi. apa Mahkamah Keluarga? Dan Iya. kan Mahkamah keluarga. Nah itu. demi keluarga, demi apa? Mm-mm. Lalu main utak-atik begitu saja. Tidak boleh cara berpikir begitu. Tapi ada apa sih yang mendasari sikap MK seperti itu? Ya kita nggak tahu. Mungkin ya apa namanya ada desakan-desakan atau apa kita nggak tahu. Cuma Tapi kan ini masih analisa. Analisa, Kan iya. kita belum tahu apakah seperti ini ada atau tidak. Cuman dalam diskusi ini kita mau terangkan kalau sekiranya MK mengabulkan dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi itu terlalu dipaksakan. Dan ini akan mengubah ya banyak hal lagi tentang MK itu, termasuk di dalamnya kemungkinan wibawa MK, tingkat kepercayaan publik terhadap MK itu ya dengan sendirinya akan runtuh kalau dalil-dalil untuk menerima permohonan itu terlihat terlalu dipaksakan. Nah, oleh karena itulah ya, kita tunggu saja. Kan diterima dan tolak itu kan ada argumennya. Argumennya itu yang penting. Kalau Anda terima itu apa argumennya? Apa implikasi dari argumen-argumen ini terhadap permohonan-permohonan lain? Sebab misalnya kalau dia menyebut argumen ini bisa diterima karena pokoknya adalah berhubungan dengan penguatan demokrasi, misalnya begitulah ya. Iya. Dan hak asasi manusia, mestinya permohonan yang lain juga dia harus terima. Itu konsekuensi. Misalnya soal ujian terhadap presidensial threshold, ujian terhadap apa namanya parliamentary threshold, kan kurang lebih sama tuh. Presidensial threshold itu minta supaya ditiadakan, nggak ada lah yang namanya 20%. 20% ya. Apa namanya parliamentary threshold itu juga diminta ditiadakan, nggak ada yang namanya 4% itu, 0% aja gitu. Ini jauh lebih konstitusional dibandingkan usia 40 dan 35 tahun. Kenapa gitu? Karena para pemohon ini mendalilkan pasal itu atau ayat itu bertentangan dengan konstitusi. Gitu loh. Iya. Jadi mereka mengatakan pembatasan yang namanya 20%, pembatasan yang namanya 5% itu bertentangan, kata mereka langsung nih, kepada konstitusi atau terhadap konstitusi. Sementara yang ini tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi, kata mereka. Cuman usianya ketinggian, kira-kira tuh. Pembatasnya itu ketinggian. Nah ini para pemohon justru mengatakan ini bertentangan dengan konstitusi. Sebab di konstitusi itu nggak ada aturan soal usia, soal dukungan suara. Yang dinyatakan di situ presiden itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nggak ada keterangan partai politik yang mendapatkan 20% kursi dan sebagainya. Nggak ada. Jadi itu jauh lebih objektif diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dibandingkan dengan soal usia. Ini. Gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau Bang Ray sendiri nih ya, kan ini kan nggak terlepas dari politik praktisnya MK nih sekarang nih. Aku nggak tahu sebelumnya. Mestinya mereka lepas dong. Nah sekarang tuh kenapa sih keseret terus gitu? Ya itu. Iya nggak tahu saya juga. Gitu Pak. Tapi kalau lepas. Kalau misalnya, minum, ya? Iya sambil minum. Itu sambil minum. Kalau menurut Bang Ray nih, seandainya ini dikabulkan ya, itu gimana? Ya, itu yang Gibran masuk kan? Ya jangan ke situ dulu. Pertama. Tapi aku nggak sabar Bang Ray. Ya pertama wibawa MK-nya dipertanyakan orang. Iya dipertanyakan apa orang. argumennya apa? Karena itu terkesan terlalu dipaksakan. Iya. Dan yang kedua, kalau kemudian itu jadi sebab bagi Gibran dijadikan sebagai wakil presiden, calon wakil presiden, saya kira image kepada Pak Jokowinya itu tidak bagus. Nah. Karena ada kesan ya sangat terlalu dipaksakan. Gitu. Coba Anda bayangkan, ada anaknya 2 hari jadi anggota partai lalu jadi ketua umum. Iya itu ajaib. Berdasar apa itu terjadi? Saya mengatakan itu kayak simsalabim. Iya ajaib. Gitu. Lalu sekarang, ya karena ada putusan MK 35 tahun, cuman anaknya yang menerima manfaat itu sekarang ya. Cuma anaknya yang menerima manfaat. Kalau betul bahwa Gibran kemudian dilamar sebagai calon wakil presiden.
yang memang ya situasinya sepertinya kan mengarah ke sana kan kira-kira gitu. Iya. Nah, karena udah banyak nih kan di mana-mana dukungan ya Gibran calon wakil presiden dan sebagainya. Itu terlalu dipaksakan. Nggak bagus terhadap citra Pak Jokowi. Ya kan, karena Pak Jokowi dikenal sudah bagus nih di infrastruktur, di pembangunan, di ekonomi Indonesia. Jangan pula kesangkut ya, kesenggol oleh ambisi-ambisi yang sebenarnya negatif di mata masyarakat gitu. Nah ini ya kita nggak tahu, dalam bacaan saya sih negatif karena ini terlalu dipaksakan sekali, nggak kelihatan natural lagi proses. Ya kalau kita sebut dinasti lah, jadi dinastinya nggak kelihatan natural gitu loh. Dinastinya itu kelihatan dipaksakan oleh kekuatan besar politik dan umumnya masyarakat nggak terlalu suka dengan cara yang kayak begitu. Meskipun approval ratingnya Pak Jokowi tinggi ya Pak berarti Jokowi approval ratingnya tinggi tapi tidak ada anaknya. Iya sih, tapi orang senang dengan Pak Jokowi karena kinerjanya, bukan karena dia mewariskan kekuasaannya gitu. Kan 70% rakyat saat itu mengatakan nggak setuju Jokowi 3 periode kan. Iya banyak. Ingat loh ya. Banyak yang setuju. Nggak setuju. Banyak yang nggak setuju. Iya, aku bilang nggak setuju. Jadi sebagian besar mereka yang mengatakan puas kepada Pak Jokowi itu justru menyatakan nggak setuju kalau presiden sampai 3 periode. Jadi belum tentu itu Pak, belum tentu tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu dengan sendirinya mengalir ke anak-anaknya. Dan membolehkan dia bertindak semena-mena juga. Nah ini kan kalau kita lihat rentetannya ya, Pak. Dimulai dari soal isu pilkada tunda, pemilu tunda. Iya, tunda ya pemilu. Kan? Sehingga adalah yang disebut dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Ditolak oleh masyarakat tuh. Muncullah isu 3 periode. Ditolak lagi oleh masyarakat itu. Muncul lagi isu soal Prabowo Jokowi, Projo. Iya kan, Prabowo Jokowi kan saat itu namanya ya. Dipasangkan kata mereka, Prabowo calon presiden, Jokowi calon wakil presiden. Ditolak lagi oleh masyarakat. Tiba-tiba ini yang keempat nih, memasukkan anaknya sebagai calon wakil presiden. Dalam hal ini kelihatan berpasangan dengan Pak Prabowo. Anda bisa bayangkan, 3 kali nih isu ini muncul, 3-tiganya ditolak oleh masyarakat. Masyarakat senang dengan Pak Jokowi, tapi masyarakat nggak senang dengan konstitusi yang diobok-obok gitu loh. Iya, konstitusi diobok-obok. Jadi sesenang-senang orang kepada Pak Jokowi, mereka tetap ingin konstitusi ditegakkan. Demokrasi dipertahankan. Karena demokrasi yang kita dapatkan ini bukan didapatkan dengan cara simsalabim. Iya. Banyak darah tertumpah, banyak air mata mengalir, banyak hak asasi manusia yang terlanggar untuk mendapatkan demokrasi ini. Yang berkebetulan Pak Jokowi mungkin nggak terlalu terlibat penuh di dalam aktivitas-aktivitas untuk ya mendapatkan proses reformasi itu. Saya terlibat ya. Iya, Bang Rey. Karena saya mimpin mahasiswa, ribuan mahasiswa untuk pertama kali menduduki gedung DPR MPR itu, sehingga saya tanggal 18 Mei 1998 yang lalu. Sayalah pemimpin masa pertama dengan jumlah ribuan orang menduduki gedung DPR itu. Lalu sorenya berdatangan dari kampus-kampus yang lain. Nah oleh karena itu saya merasa bertanggung jawab untuk terus-menerus memelihara demokrasi ini, memastikan demokrasi ini sampai kepada tujuannya. Nggak boleh dibolak-bolokkan. Dulu kita berpengalaman presiden itu tidak ada batasnya, semua kita menjerit. Nah sekarang kita katakan cukup 2 periode. Dan memang begitulah pelajaran umumnya yang kita terima di dunia demokrasi seluruh internasional. Sebab ini penemuan 2 periode, ada yang 4 kali 2 kan, ada yang 9 tahun tapi 1 periode, gitu. Nah kita menganut 5 kali 2,
Ini semua ada basis historisnya, ada basis sosiologisnya, dan ada basis politisnya gitu. Itu sudah melalui proses yang panjang. Mengapa orang milih 2 kali 5? Mengapa orang milih 2 kali 4? Ada yang memilih 9 tahun tapi 1 periode dan sebagainya. Itu ada basisnya. Tapi pada intinya Anda nggak boleh berkuasa. Umumnya tuh, ya umumnya lebih dari 10 tahun berturut-turut. Itu umumnya tuh. Sebab begitu Anda berkuasa lebih dari 10 tahun berturut-turut, itu yang muncul bukanlah tangan kasih sayang. Yang muncul itu adalah tangan besi. angker. Itu lebih Tangan angker. Iya. Tangan besi. Tangan besi macam-macam dan seterusnya. Itu udah fakta historis terjadi di mana-mana. Begitu kekuasaan orang itu terakumulasi, dia akan selalu berujung tragis. Anda coba cek di mana-mana di seluruh dunia ini. Kekuasaan yang melebihi umumnya ya 10 tahun, ujungnya akan berujung dengan tragis gitu. Nah itu harus kita cegah. Tidak baik bagi bangsa ini tentu saja, dan tidak baik juga bagi penguasanya karena dia berujung dicaci maki orang. Coba Anda bayangkan. Kalau mukanya tebal sih ya. Coba setelah 10 tahun sukses, dipuja-puja, dianggap sebagai salah satu pemimpin terbaik di dunia saat ini, lalu berakhir dengan caci maki orang. Kan ya seperti dulu lah. Ya, belajarlah dari banyak peristiwa di seluruh dunia ini yang Anda lihat tuh kan. Pemimpin-pemimpin yang Anda sebut hebat itu, ujung-ujungnya berakhir di caci maki orang. Karena terlalu ingin mengakumulasi kekuasaan. Baik dari sektor waktu maupun dari sektor pelaku. Waktu itu artinya 15 tahun, 20 tahun, ya kan. Pelaku itu artinya ya keluarga-keluarganya. Nggak ada yang positif. Nggak ada yang berakhir dengan baik. Dan di kita juga begitu. Nah, perlu kita ingatkan ya, seseorang kalau sudah kehilangan kekuasaan, ya, 50% di bawahnya itu berakhir. Ya, selesai juga. Dan begitu terus. 5 tahun pertama setelah dia nggak berkuasa, 50% itu hilang. 10 tahun setelah dia nggak berkuasa, tinggal 25% lagi. Jadi, kalau Anda meninggalkan sesuatu yang membuat orang mengecammu, Anda bisa bayangkan nggak pertahananmu di mana? Gitu. Kalau sekarang sih bisa Anda patantang petenteng, semua kekuasaan ada di tanganmu. Tapi begitu selesai, 50%-nya itu hilang, dan akan makin hilang sesuai dengan kamu bagaimana. Kalau di ujung itu orang kecewa, orang melihat mengecammu, jangan, kasihan. Jangan ulangi beberapa sejarah kita yang sudah memperlihatkan kita masa lalu yang kelam itu. Nah, oleh karena itu dia tuh. Ini kan kalau kita baca rentetan ini kelihatan. Dari tunda pemilu. Lalu 3 periode. Masuk ke Prabowo Jokowi. Lalu sekarang dinasti. Apa yang dibaca ini semua? Satu rangkaian ingin mempertahankan kekuasaan. Kan itu. Nggak mau mendistribusikan. Ya. Demokrasi itu penting supaya kekuasaan itu didistribusi. Tidak bertumpuk kepada satu keluarga, satu klan, atau satu suku tertentu, tidak. Apalagi di negara yang demokratik seperti kita dan basisnya musyawarah. Yang namanya musyawarah itu ya tentu berbagi kan. Anda ngerjain apa, ngerjain. Kalau hari ini kita pemimpinnya, ya besok dia, namanya musyawarah. Semua orang harus merasakan itu. Nah itulah kasih kesempatan. Berbasis itulah ya saya tidak senang dengan dinasti politik. Bukan persoalan dia boleh nggak boleh, tapi nggak ada manfaatnya bagi bangsa ini. Anda lihat cek-cek tuh yang korupsi kepala daerah itu. Umumnya dinasti, ayah anak, ya kan, istri suami, suami istri, ya kan, ada kakak adik, dan dinasti semua umumnya tuh. Dinasti itu pada kenyataannya lebih banyak mudaratnya bagi kita daripada manfaatnya. Karena pelaku-pelakunya masuk penjara, pembangunannya nggak berjalan. Gitu. Nah makanya saya sering kali mengingatkan, basis orisinil dari dinasti politik itu cuman satu, mengakumulasi kekuasaan dan mengakumulasi modal.
nggak ada hubungannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nggak ada. Ceklah dalam sejarah. Bukan sejarah, dalam pengalaman kita hari ini. Di daerah di mana dinasti tumbuh. Ada nggak peningkatan yang signifikan dari pertumbuhan daerah itu? Yang ada, ditangkap dia, ditangkap. Ini kan mulai kejadian lagi nih di depan mata kita. Iya. Iya kan? Sebelumnya udah adeknya, sana adeknya lagi. Sekarang dianya juga dipersoalkan soal tindakan yang sama. Kakak adek di Banten juga kejadian kan. Di Sulawesi, oh bukan di Sulawesi ya, di Sumatera Selatan juga terjadi. Di Sumeneb juga terjadi dulu pernah tuh, di Madura seingat saya. Itu basisnya dinasti semua. Iya. Aku jadi ingat laporan Kompas kalau nggak salah awal tahun kemarin deh. Kalau dinasti politik tuh berkontribusi pada peningkatan kemiskinan suatu wilayah. Aku lupa berapa persen. Oh, tambah lagi begitu. Terus Anda mau mengatakan, ya kita nggak bicara boleh nggak boleh ya, karena kenyataannya dibolehkan. Kita bicara apa manfaatnya? Iya, manfaatnya. Apa manfaatnya bagi penguatan demokrasi, bagi peningkatan kesejahteraan publik, bagi distribusi kekuasaan supaya semua orang punya kesempatan yang sama? Gitu. Apa? Tapi sempat ada yang bilang gini Bang Rey, kan Minum anaknya, dulu. oh iya minum dulu. Tapi sambil aku nanya ya. Jadi ya meskipun mereka anak presiden, adiknya pejabat, istrinya pejabat, tapi mereka juga sama memiliki hak untuk berpolitik. Kan itu Nanti soal itu boleh sebagai nggak, kan itu kita sebutkan tadi sebagai boleh nggak boleh itu tadi. Iya, itu kan kita sedang tidak berbicara boleh dan tidak boleh. Kita karena itu sudah dinyatakan boleh oleh undang-undang. Iya. Kan udah pernah dilarang dibatalkan oleh MK kan. Kita nggak bicara itu, kita bicara asas kemanfaatan. Apa manfaatnya? Mendukung yang kayak begitu. Iya. Kan lebih baik kita menyatakan menolaknya, tapi bukan menolak secara hukum, menolak secara politik. Ya kan? Daripada mendukungnya. Karena coba kita sebutkan, apakah daerah itu makin sejahtera karena dinasti? Jelas enggak. Apakah daerah itu makin bersih karena dinasti? Jelas tidak. Yang ada adalah daerah itu macet pembangunannya dan korupsinya bertumpuk di antara keluarga itu. Kan kita udah kasih contoh tadi. Anak, ayah, anak, ibu, ya kan? Saudara, laki, saudari, perempuan. Ya kan? Semua bertumpuk seperti itu. Suami, istri. Gitu. Tapi dan sebagainya. adalah kayak semacam jadi alasan aja gitu biar karena mereka iya. mendekatinya dari yang saya sebut tadi, istilah saya itu pendekatan demokrasi minimal. Demokrasi minimalis itu ditandai dengan soal boleh nggak boleh oleh aturan gitu loh Pak. Padahal nggak cuma sebatas itu tentu ya. saja demokrasi nggak sebatas itu. Ada yang disebut dengan konsensus. Nah bahasa yang lain dari konsensus itu adalah etik. Apa itu etik? Etik itu artinya berbicara apa yang lebih penting bagi publik. Itu yang harus kita kerjain. Disitulah kita. Lebih penting bagi publik pemerintahan tanpa dinasti atau pemerintahan dengan dinasti. Yang mana? Yang pertama, yang tanpa dinasti. Ya, artinya kan lebih berguna di masyarakat pemerintahan tanpa dinasti kan. Nah, kesitulah kita mengacu. Itu yang disebut dengan etik. Boleh nggak dinasti? Boleh. Ini soal manfaatnya mana yang lebih besar? Pemerintahan tanpa dinasti atau pemerintahan dengan dinasti? Gitu loh. Nah, karena ukurannya itu etik itu adalah apa yang lebih penting bagi publik, apa yang lebih berguna bagi publik, ke situ kita mengacu, maka kita nggak berbicara soal boleh nggak boleh. Gitu. Boleh dan boleh itu demokrasi minimalis. Etika itu adalah apa yang lebih baik bagi masyarakat. Apa yang lebih berguna bagi bangsa dan negara ini. Gitu. Lebih berguna membuat pemerintahan tanpa dinasti atau pemerintahan dengan dinasti. Ya tinggal pilih sendiri. Iya. Aku sering banget deh Bang Rey ngedenger gitu, kayak misalnya pejabat publik ditanyain pendapatnya tentang dinasti politik. Pada akhirnya tadi ngomongin tentang itu boleh hak nggak politik boleh, kamu, kan? ya. Terus coba deh kamu lihat di Amerika nanti kayak gitu. Lihat Iya, Kennedy selalu ada segala contohnya macam. di Amerika, bla bla. Mereka ini Semacam kalau udah kebenaran. begitu urusannya melihat Amerika. Tapi mereka nggak melihat kalau di Amerika itu etika publiknya tinggi gitu. Dia nggak lihat juga. Gitu loh Bang. Jadi urusan yang gini dia lihat di Amerika. Tapi kan di Amerika itu nggak ada pejabat publik kayak kita di sini juga gitu loh Bang.
udah salah jelas-jelas tapi masih sok bener gitu kan. Ya kan, anggota DPR galak ke masyarakat, diam di DPR gitu. Mana ada yang begitu kan? Iya. Kan tugas DPR itu galak di ruang rapat DPR, dengar masyarakat. Nah di kita kan kebalikan. Main judi slot. Kita kebalikan. Apa yang terjadi di kita itu? Di DPR-nya dia diam, dengarin pemerintah, di masyarakatnya dia galak. Selalu bantah sana, bantah sini, bantah sana. Kan terbalik nih. Yang beginian dia nggak contoh tuh di Amerika sana itu, di Eropa sana. Di Eropa sana itu anggota DPR-nya galak di DPR-nya, di pemerintahnya, macam-macam. Gitu ya turun masyarakat, dia dengarin. Tuh Ya DPR kan? bahkan dipecat ya. Bahkan kalaupun ditunjuk-tunjuk rakyat dia diam, gitu. Karena dia tahu dia itu wakil rakyat, ya kan? Dalam bahasa di sini yang populer itu dia itu merupakan apa namanya itu petugas rakyat. Petugas rakyat. Iya. Dia itu petugas rakyat, bukan petugas pemerintah. Nah, dia gitu-gituan dia nggak contoh. Di sana nggak ada namanya dikit-dikit studi banding, dikit-dikit studi banding. Kan Iya. apa hasil studi banding? Bandingnya apa Nggak ya ada. gitu. Iya. Terus di sana orang penggunaan dana transparan. Anda udah pernah nggak laporkan dana penggunaan dananya kemana aja pergi, berapa Anda terima, ke siapa saja Anda berikan, macam-macam dan sebagainya. Jadi banyak yang sangat positif di sana. Ini nggak contoh begitu ini dia mengatakan di Amerika sana juga ada dinasti loh. Gitu. Itu satu ya. Nah yang kedua adalah iya dinasti di sana ada, tapi nggak model kayak di sini. Gitu. Model di sini ini kan dia berkuasa, anaknya juga ikut berkuasa. Dan kalau kita lihat caranya dan polanya, anaknya berkuasa itu lebih banyak ditopang oleh kekuasaan dirinya. Jadi kayak bukan karena hasil dari anaknya sendiri atau pasangan hidupnya. Dia akomodasi sama. Tapi menarik wibawa dirinya. Gitu. Kecuali kita tahu dia ketika dia karir jadi calon presiden, yang karirnya jadi calon bupati gitu loh. Berjalan seiring. Bukan setelah dia presiden baru ini bupati gitu loh kira-kira tuh. Dan nggak ada ceritanya orang ini di Indonesia, nggak ada ceritanya orang ini punya hasrat politik, tiba-tiba urusan seminggu 2 minggu jadi bupati, urusan 2 hari jadi ketua umum partai politik. Gimana kita mengatakan kayak begitu? Lihat dulu detailnya, itu maksud saya. Prosesnya di Amerika itu kayak apa? Nah itu ya bisa nggak terjadi nggak di Indonesia? Itu satu. Nah yang kedua, coba contohkan akibat politik dinasti yang mereka sebut di Amerika itu terjadi. Positif nggak bagi Amerikanya? Harus dilihatin dulu. Jangan cuma sekedar kebutuhan doang. Ketika gitu. Apa hasil politik dinasti di Amerika itu? Yang kita tahu mereka ngebom Irak kan di eranya apa itu George Bush bapaknya, kemudian baru anaknya kan. Nah, tragedi itu yang muncul. Gitu lah kira-kira. Ya kan hasilnya yang kita tahu lah ya. Kalau bagi Amerika kita nggak tahu. Bagi rakyat Amerikanya sendiri gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita kisahkan dari kisah dinasti itu kalau itu studinya adalah Amerika, gitu kira-kira itu. Yang Anda nggak jelaskan itu. Modelnya, caranya, tata caranya, dampaknya macam-macam gitu ya. Soal pengaruh bawahnya. Mereka juga transparan dari mana dana. Di kita mana ada transparansinya? Iya. Karena dana kampanye si Anu dari mana? Kan kita nggak tahu. Di kita, masa ada 2 hari tiba-tiba jadi ketua umum partai politik? Itu masalah kaderisasi. Jadi jangan lihat soal di Amerika ada dinastinya. Tapi rasanya nggak ada di Amerika itu 2 hari baru menjadi anggota partai lalu ketua umum gitu loh. Iya. Nggak pernah ya baru. Gitu. Dia anggota dulu, turun dulu ke bawah, nyapa masyarakat, bla-bla gitu. Dan sebagainya gitu loh. Nggak ada yang ujuk-ujuk baru 2 hari jadi ketua umum partai politik gitu loh kira-kira dulu. Nah, kalau di Indonesia ini nih, tadi kan Bang Ray sempat jelasin kan perjuangan Bang Ray dan teman-teman waktu pas jadi aktivis di tahun 1998, Orde Baru tumbang. Kalau dilihatin garis waktunya dari 98 sampai sekarang 2023, itu kalau menurut Bang Ray yang
jadi catatan banget di konstitusi Indonesia nih, kayak MK misalnya, itu di eranya siapa? Maksudnya catatan gimana? Catatan yang banyak hebohan seperti inilah gitu. Paling heboh apakah sekarang apa sebelumnya sempat Yang heboh? positif apa yang Yang positif yang- negatif bisa. kalau yang positif itu menurut saya di eranya Pak Jimli. Pak siapa Pak? Pak Jimli Asidiki. Oh. MK itu. Itu menurut saya wah, bagus lah. Iya. Sayang sekali beliau tidak melanjutkan lagi ya, sebagai ketua MK. Zaman beliau itu banyak sekali terobosan-terobosan yang kita rasakan, banyak pengetahuan yang kita bisa ambil, dan banyak insight untuk menjelaskan ini loh ke arah begini, negara berkonstitusi ini ya begini. Dan etiknya terjaga. Etikanya terjaga. Dan saya kira setelah itu ya menurun sampai kemudian muncul kasus ya pimpinan KPK ditangkap karena isu suap ya, jual beli hasil ya kan, bahkan terjadi 2 kali ya kan, di MK itu sampai ke sekarang orang mulai membuat asosiasi ini Mahkamah Konstitusi apa Mahkamah Keluarga kan kira-kira gitu ya. Iya. Apalagi sekarang. Padahal dua-duanya MK tuh. Iya, Mahkamah MK juga. Konstitusi, Mahkamah Keluarga. Banyak lagi foto-foto meme-nya gitu. Iya, Mahkamah Keluarga gitu. Ya, jadi kelihatan begini. Tapi ya saya kira bukan hanya MK ya. KPK juga mengalami hal yang sama. Sekarang turun ya? Saya kira ya, nggak pernah bayangkan. Pimpinan KPK-nya sekarang dipersoalkan terkait dugaan adanya. SCL. Ya, dugaan adanya pemerasan. Kan? Gitu. Dan bukan kali pertama kan kasus seperti ini muncul di KPK era sekarang kan. Sebelumnya malah sudah ada yang berhenti. Ya kan? Sebelum itu ada lagi kasus setelah itu yang pakai WA-WA-an gitu. Nah, sekarang ada lagi. Jadi udah setidaknya udah 3 orang dari anggota pimpinan KPK itu yang pernah diperingatkan dan disidang oleh Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas KPK. Gitu. KPU dan Bawaslu juga saya kira udah mengalami hal yang sama. Bahkan saya mengatakan KPU Bawaslu yang sekarang ini terlihat ya, lebih tidak kompeten dibandingkan KPU sebelumnya. Makanya saya mengatakan ini KPU Bawaslu ini lebih cocok, dan DKPP-nya lebih cocok disebut sebagai petugas Komisi 2 ya kan. Oh iya, Bang Rey suka bilang itu tuh. Tapi kalau MK gimana Mas? MK Kan paling oke kan Jimli itu. Kan sudah nyebut kan. Oh iya, ke bawah. Tapi yang paling gininya banget tuh. Ya era sekarang ini gitu loh. Era sekarang ini ya kelihatan putusannya itu ya begitulah, nggak ada terobosan gitu menurut saya. Terobosan yang ini bermanfaat sekali bagi penguatan demokrasi kita gitu. Saya kira yang relatif yang relatif menyelamatkan demokrasi kita itu pada putusan mereka soal mempertahankan proporsional daftar terbuka itu. Itu yang paling. Ya saya kira itu yang paling gemilang lah daripada yang lain gitulah ya. Iya paling gemilang. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal ini Mahkamah Keluarga. Belum selesai ya. Satu lagi dong Bang Rey, pengen nanya lagi Bang Rey. Kalau seandainya nih, kan memang keputusan MK ini kalau gugatan ke MK ini kalau dikabulkan berpeluang besar meloloskan Gibran kan ke bursa capres-cawapres itu kan. Nah itu otomatis pasti ada dampaknya kan Bang Rey ke koalisi selanjutnya, terus ke. Ini kayak tema berikutnya Bang Rey. Iya benar. Udah ini di-spill aja Bang Rey. Enggak, itu tema berikutnya. Karena ini panjang dan menarik ini. Aku sarankan tema berikutnya. Tema berikutnya? Iya. Kita udah berapa lama sih di sini? Iya. Udah banyak menit. Aku sarankan tema berikutnya. Itu menarik. Gimana? Aku lagi oret-oret. Lagi oret-oret juga. Karena akan jelas petanya berubah. Nah, aku lagi oret-oret peta-petanya. Ini kemana, ada seperti apa, macam-macam. Makanya saya menyarankan ini nanti
sesi kedua. Sesi kedua. Iya. Ya udah kalau gitu, spill dikit deh. Ya kan saya udah Oh, ya spill udah. tadi. Iya. Saya udah mengatakan petanya ini akan berubah, ya kan? Siapa tahu Ya kan? berubah. Iya, ini Sejauh apa? cuman Ya udah. berubahnya seperti apa nanti tadi Susi, karena aku lagi orat-orat juga itu itu. Ya Nah, saya udah. lagi baca ini kalau ke sini, ini ke sini, ini ke sini gimana gitu loh, Bang. Oke. Itu. Ya udah. Yang udah jelas itu arahnya akan berubah. Iya pasti Peta berubah. kekuatannya akan berubah. Itu kepo banget. Termasuk di dalamnya adalah soal gimana ini Pak Jokowinya sendiri. Nah, Kalau itu. peta ini berubah, nah Berubah. makanya kita bicarakan nanti nggak sekarang. Terlalu panjang ya kalau sekarang. Panjang dan belum ini karena saya belum utak-atik Belum. juga dengan benar. Oh, gitu oke. loh. Tadi udah diokein juga sih sama Mas Iya, Aji. udahlah. Kita udah dulu kan Siap, Bang Rey? siap. Bang Rey mau minum dulu apa dadah dulu? Dadah Dadah dulu. dulu ya. Ya. Nanti sampai jumpa, salam Indonesia ya. Oke. Yaudah, 1, 2, 3. Sampai Salam- jumpa. sampai jumpa. Salam Salam Indonesia. Terima kasih semuanya. Padahal itu aku kepo loh Bang Rey.